Baik, sahabat Simas Jiwa, kita bertemu lagi dengan sesi kita yang ketiga, masih membahas tentang literasi keuangan. Nah, kalau tadi di sesi pertama kita sudah berbincang dengan rekan saya Cindy, yang kedua kita sudah berbincang dengan rekan saya yaitu Ella. Nah, sesi ketiga ini masih dengan topik kita yang sama gitu ya, dan masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ella gitu ya. Nah, Ella sendiri sini sudah bergabung sama kita. Saya akan invite kembali nih untuk rekan saya gitu ya. Tentunya sahabat Simas Jiwa di sini kita tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan bahwa literasi keuangan ini sangat penting sekali kita edukasikan kepada sahabat Simas Jiwa. Nah, tentunya nanti apabila sahabat Simas Jiwa semuanya ada pertanyaan terkait tentang literasi keuangan atau problem-problem yang sahabat Simas Jiwa hadapi terkait dengan keuangannya, boleh langsung di chat aja ya di kolom komentar, atau mau sharing bergabung sama kita juga silakan. Oke, sepertinya sahabat Simas Jiwa rekan saya sudah bergabung gitu ya. Untuk itu kita langsung undang saja rekan saya kepada kita untuk membahas literasi keuangan sesi ketiga ini. Halo Ella. Hai, Hai, wow. Tentunya masih semangat ya dengan sesi betul ketiga kita ini. betul sekali di sesi kita yang ketiga. Abis kalau ngobrol-ngobrol gini tuh suka nggak berasa gitu ya Lian ya, karena Betul sekali. karena apa yang kita sharing, apa yang kita obrolin ini hal-hal yang memang relate sama hidup kita, walaupun mungkin aduh Betul. kok kayaknya berat banget sih judulnya literasi keuangan. Tapi sebenarnya ini hal yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul Betul ya? sekali. Ada kaitannya Mm-mm. gitu ya. Betul, karena namanya keuangan, walaupun kalau lagu tuh ada yang bilang money can buy us happiness. Katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi ini hal yang sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang panjang sekali gitu ya. Sesi terakhir ini Mm, kita akan membahas sebuah produk yang dimana kita juga akan memperkenalkan produk gitu ya. Tentunya produk Simas Jiwa nih gitu ya. Ada kaitannya juga nih sama literasi keuangan. Tentunya ada gitu ya. Karena nggak jauh-jauh kita akan membahas produk ini berkaitan dengan apa namanya literasi keuangan. Nah, tapi gitu ya Ella, tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali di masyarakat di luar sana yang memang masih tabu nih gitu ya. Simas Jiwa Institute, Simas Jiwa itu perusahaan apa sih gitu ya. Nah, di sini betul. Simas Jiwa itu adalah sebuah perusahaan asuransi yang dimana juga kita perusahaan jasa gitu ya, yang memberikan perlindungan tentunya kepada sahabat Simas Jiwa di luar sana. Nah, tentunya di sini juga terkait dengan topik pembahasan kita mengenai literasi keuangan, bahwa asuransi itu juga ada kaitannya dengan literasi keuangan. Maka dari itu kita akan memperkenalkan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk nih memperkenalkan produk yang pengen kita edukasikan kepada masyarakat nih Ella. Mungkin di luar sana masih banyak sekali orang yang masih tabu gitu ya. Kalau mendengar kata-kata asuransi itu, aduh, saya anti gitu ya. Saya nggak mau gitu ya berbicara soal kematian gitu ya, resiko. Wow, itu sangat sangat seram gitu ya. Kalau misalkan sahabat di luar sahabat Simas Jiwa di luar sana yang ketika mendengar kata-kata asuransi, pasti yang ada di benak mereka adalah, wah, serem ya topiknya, membahas tentang kematian gitu ya. Nah, mungkin mereka perlu kita refresh sedikit ya, literasi asuransi itu apa sih sebenarnya, Ella? Literasi keuangan. Literasi keuangan tapi untuk Literasi. asuransi. Mm. Nah, jadi begini, kenapa sih kita kan tadi ngomonginnya literasi keuangan, tapi kemudian kita ngomongin ke asuransi. Jadi memang Mm-mm. literasi keuangan ini kan adalah literasi ini ya, artinya kan berangkat dari literatur ya. Jadi dalam literasi Betul. keuangan ini manfaatnya adalah atau tujuannya adalah masyarakat memiliki pemahaman mengenai bagaimana cara mengelola keuangan. Tapi ini memang tidak hanya pemahaman, tapi juga harus punya ya keterampilan artinya, dan harus punya keyakinan juga. Jadi mungkin sudah paham nih kayak yang tadi kita sudah bahas ya Lian. Oh iya, sudah Hmm. paham nih bahwa teorinya untuk proporsi yang ideal kita membagi-bagi um,
income yang kita dapat itu dimasukkan ke dalam proporsi 40, 30, 20, dan 10. Di mana 40 untuk kebutuhan sehari-hari, 30 untuk dana tidak terduga, 20% untuk dana simpanan atau tabungan, dan 10% untuk dana sosial. Oke, kita Betul. teorinya sudah tahu. Tapi kita juga harus punya keterampilan menggunakan apa yang sudah kita tahu nih. Kita sudah dapat knowledge, kita sudah dapat pengetahuan. Nah, kita juga harus bisa menggunakan ini. Dan kita juga harus yakin, jangan sampai, duh, kayaknya nggak cocok nih sama saya nih. Ya kalau memang tidak sesuai, misalnya tadi untuk proporsinya, misalnya tidak sesuai, ya boleh silahkan dicari proporsi yang sesuai. Yang penting tujuannya adalah kita mau punya kemampuan untuk mengelola keuangan kita. Nah, Betul. sama kan yang tadi juga sudah sempat Lian dan Cindy bahas bahwa, oh ya enak soalnya ngomongin mengelola karena ya income-nya sudah dalam jumlah sekian. Nah, balik lagi kita sampaikan bahwa ini mengelola keuangan kita sendiri, bukan mengelola keuangan minimal berapa, minimal jumlah sekian. Nah, kemudian manfaat dari kita mengetahui atau manfaat dari kita melakukan literasi keuangan ini adalah agar masyarakat, sahabat Simas Jiwa di luar sana, juga mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan, jasa keuangan ya, itu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi kalau Betul Lian juga sekali. sudah sempat bahas kan, kita berdua dari Simas Jiwa Institute, kita bagian dari PT Asuransi Simas Jiwa, ya pasti kita bergerak di bidang jasa, di mana kita memberikan proteksi bagi masyarakat gitu. Kita hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun memang Betul masih sekali. banyak sekali yang yang mispersepsi mengenai apa sih itu asuransi, atau mungkin sudah banyak yang masih banyak yang salah kaprah. Ih, Hmm. asuransi itu aduh pokoknya udah anti ya kalau udah telepon, dengar bunyi telepon terus diangkat ternyata dari sales asuransi, waduh itu kayaknya udah langsung anti deh. Padahal kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini Betul. menarik nih. Saya beberapa hari lalu lah saya lihat postingan Instagram si Mas Jiwa, ternyata itu Mhm. juga menjadi ya memang satu concern ya untuk dunia asuransi. Di sini ada postingan mengenai mispersepsi asuransi atau salah penanggapan atau pemahaman. Nah, ini nanti sahabat Simas Jiwa juga bisa cek nih dari Instagram official dari PT Asuransi Simas Jiwa, yaitu @simasjiwa. Di sini yang pertama, Lian, yang dibahas adalah klaim ribet atau dipersulit. Katanya, Mhm. semakin besar uang pertanggungan kamu, maka proses klaim sewajarnya akan membutuhkan waktu gitu. Jadi sama kayak misalnya kita menyicil gadget gitu kan, semakin mahal atau semakin besar cicilannya gitu. Nah, sama juga nih kayak asuransi. Sebenarnya kan kalau memang kita punya uang pertanggungan lebih, ya pasti kan butuh hal-hal lain untuk memproses si klaim ini ya kan. Jadi memang bukan bukan karena klaimnya ribet gitu. Terus ada lagi nih yang kedua, katanya asuransi itu mengambil uang nasabah. Waduh, itu sering Mhm. banget juga ya kita dengar ya, Lian ya. Betul. 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 Dan yang ketiga ini adalah premi asuransi mahal. Waduh, ini kayaknya memang relate sekali ya dengan apa yang sudah kita bahas kemarin, kita sudah sempat singgung juga ya. Padahal Mhm. sebenarnya kalau yang saya baca juga, um, salah satu indikator bahwa kita bisa mengelola keuangan kita adalah ketika kita hidup tidak hanya untuk hari ini, tapi kita bisa Setuju. memikirkan, kita punya punya apa ya, persiapan untuk kita hidup di masa yang akan datang. Nah, melalui asuransi ini mungkin kalau produk keuangan yang lain, jasa keuangan yang lain, kita sudah lebih familiar ya, misalnya dengan menabung di bank gitu. Kita sudah lebih familiar. Tapi kalau asuransi ini rasanya orang masih tabu, orang masih belum kenal, orang masih anti bahkan yang namanya asuransi. Nah, Mhm. padahal yang penting adalah satu yang kita tidak boleh lupa.
bahwa setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya resiko. Resiko itu bisa bermacam-macam. Ada yang resiko kecelakaan, resiko sakit penyakit, bahkan resiko yang tidak dapat dihindari oleh semua orang adalah resiko kehidupan atau resiko tutup usia. Iya, Nah, betul. bagaimana nih? Apakah kita sudah meminimalisir ketika resiko itu terjadi? Dan biasanya resiko itu akan menimbulkan kerugian secara finansial. Kita sakit atau kita kecelakaan, kita butuh pengobatan, kita butuh ke dokter, bahkan beberapa kasus ya butuh memang pengobatan yang sampai mahal. Kemudian kalau kita tutup usia, kalau tutup usia kan ya udah saya udah nggak ada beban dong. Iya, tapi beban itu kita turunkan untuk keluarga kita yang masih hidup. Mhm. Artinya banyak sekali, apalagi kan kita di Indonesia terdiri dari beragam suku, adat gitu. Nah, banyak sekali adat atau suku yang ketika ada seseorang yang tutup usia, maka perlu ada upacara, perlu ada prosesi. Itu kan semua pasti membutuhkan dana. Jadi kita Betul jangan sekali. bilang, oh aduh saya udah tutup usia kok, saya sudah tidak ada di dunia, saya sudah nggak punya beban. Tapi itu, bagaimana kita memikirkan kehidupan kita di masa mendatang. Pasti kan kita, mungkin kalau sekarang nih ya, kita berdua memang masih single ya Lian ya, belum menikah. Tapi pasti kan kita punya impian, punya keinginan untuk berkeluarga, untuk menikah, untuk memiliki keturunan. Jadi bagaimana kita memikirkan bukan hanya kehidupan kita secara pribadi, tapi kehidupan kita secara keluarga ke depannya. Betul. Nah, itu dia pentingnya kenapa memang kita di sini juga dari Simas Jiwa Institute juga hadir untuk yuk kita ngobrol-ngobrol. Mungkin juga selama ini masyarakat di luar sana, sahabat Simas Jiwa di luar sana, nggak ada wadah untuk ini mau ngomong sama siapa ya. Soalnya kalau misalnya telepon ke atau misalnya punya teman, teman ini pekerjaannya sales asuransi, tenaga pemasar, pasti udah stigmanya adalah paling ujung-ujungnya jualan gitu. Tapi kita harus memahami dulu nih bahwa ya memang itu kita kebutuhannya ini seperti apa gitu. Makanya kita hadir di sini. Jadi kita akan senang sekali jika ada sahabat Simas Jiwa yang mau berbagi dengan kita atau bahkan mau bertanya. Katanya premi asuransi itu mahal ya. Nah, boleh nih supaya kita juga bisa memberikan informasi kepada sahabat Simas Jiwa di luar sana. Gitu, Lian. Betul, karena memang masih banyak masyarakat di luar sana yang memang masih tabu ya terhadap asuransi, seperti yang Ella katakan tadi gitu ya. Premi klaim klaim asuransi ribet gitu ya, preminya mahal. Perusahaan asuransi itu makan uang nasabah. Sebenarnya Mm-mm. mindset-mindset seperti itu adalah mindset-mindset yang dimana adanya miskomunikasi antara si apa namanya tenaga pemasar asuransi dengan si nasabah. Di sini saya tekankan kita juga tidak membawa company di mana tempat kita bekerja, tapi di sini kita membawa perusahaan asuransi secara global bahwa tidak ada perusahaan asuransi dimanapun, baik di Indonesia ataupun secara global itu yang jelek gitu ya. Itu tidak ada gitu ya, tidak ada. Pastinya di setiap produk asuransi itu memiliki namanya kelemahan dan juga keunggulan produk masing-masing. Nah, Betul. mindset itu kenapa sampai terjadi, image negatif itu kenapa sampai terjadi di perusahaan asuransi, karena biasanya ada miss gitu ya, ada miss yang memang mungkin ada dari tenaga pemasarnya tidak menjelaskan secara detail, tidak, atau misalkan ada nasabah yang mungkin tidak mengetahui nih, dia beli produk asuransi tapi dia tidak mengetahui itu kebutuhan dia atau tidak. Jangan Mm-mm. sampai nih kita membutuhkan asuransi tapi kita lebih butuh asuransi kesehatan ternyata gitu ya, kita membutuhkan proteksi untuk kesehatan kita tapi kita belinya yang jiwa. Nah, itu dari situ saja kita sudah salah gitu ya. Jangan sampai kita membeli sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu, karena memang masyarakat di luar sana juga masih banyak juga yang memang sudah aware terhadap asuransi gitu ya, walaupun mungkin untuk jumlahnya mungkin tidak sebanyak mindset orang-orang yang negatif pandangannya tentang asuransi gitu. Mm-mm. Tapi udah banyak juga masyarakat di luar sana yang udah aware, yang udah tahu manfaat asuransi gitu ya, karena memang
Saya mau sedikit sharing juga. Saya ada sharing tentang nasabah saya juga sebelum saya bergabung di Simas Jiwa gitu ya. Waktu itu ada nasabah saya prioritas juga, nasabah prioritas yang memang waktu itu dia sudah baru memasukin masa pensiun. Dia baru memasukin masa pensiun, datang ke bank. Kenapa pada awalnya, kenapa kita tawarin asuransi? Karena waktu itu dia datang suami istri. Nah, suami istri dan istrinya ini waktu itu transaksi pembayaran premi asuransi tahunannya, tapi yang dibeli dari bank sebelah, bukan waktu itu dibeli dari tempat bank saya bekerja gitu kan. Nah, pada saat itu ditawarinlah asuransi gitu ya, karena istrinya baru bayar polis itu sekitar kurang lebih 45 juta setahun. Dia transfer untuk pembayaran polisnya gitu ya, polis lanjutannya. Terus kita sounding terkait tentang asuransi. Terus istrinya bilang, saya udah punya, coba tawarin sama bapak, dia bilang gitu kan. Bapaknya sedang menunggu di launch prioritas, karena kebetulan nasabahnya ini adalah nasabah prioritas ya. Nasabah prioritas. Jadi dia suaminya sedang ngopi gitu ya, ngopi terus sambil baca-baca buku. Akhirnya saya tawarin lah gitu ya. Saya perkenalkan diri saya perkenalkan produk dan suaminya interest gitu. Maksudnya karena kan banyak juga orang yang ketika kita perkenalan diri, oh kita dari asuransi gitu, sudah menutup, sudah membentengin gitu ya. Nah, tapi dia enggak, dia interest. Oh iya, dia welcome gitu ya, perkenalkan. Oke, Bapak, di sini saya mau memperkenalkan produk kita yang memang sangat bagus. Kebetulan waktu itu produknya lebih ke untuk warisan gitu ya, lebih ke warisan. Terus oke, bapaknya mau welcome gitu ya untuk dijelaskan. Akhirnya saya jelaskan. Terus setelah istrinya selesai transaksi, istrinya juga langsung ikut gabung gitu ya, duduk di lounge gitu bertiga. Nah, lalu kepala prioritas, kebetulan nasabahnya nasabah prioritas dan mempunyai hubungan yang baik dengan kaprinya atau kepala prioritasnya gitu. Akhirnya kaprinya juga ikut nimbrung, jadi kita berempat di situ ngobrol. Nah, di situ saya jelaskan tentang benefitnya secara detail. Baik benefitnya, baik dari segi premi. Memang kalau misalkan kita berbicara premi, kalau untuk premi tradisional terus ada nilai tunainya pasti itu cukup mahal gitu ya preminya ya. Tapi di situ juga saya informasikan preminya sekian, kelemahan produk ini apa, terus juga keuntungannya apa, itu saya jelaskan secara detail. Dan suami langsung bilang, ini produk bagus gitu ya, produknya bagus. Karena apa? Karena memang sebenarnya dia sudah lama mencari produk tersebut gitu. Dan dia bilang, saya baru pensiun, dia bilang itu baru banget pensiun gitu ya, masukin masa pensiun, dan memang dia sudah lama sebenarnya terfikir untuk warisan anak-anaknya. Ya, kalau misalkan berbicara dia orang kalangan menengah ke atas, ya dia punya aset sudah di mana-mana. Bahkan dia tuh waktu itu pada saat itu dia sedang bangun kos-kosan di daerah Cikarang. Tahu sendiri ya, daerah Cikarang itu adalah daerah pabrik gitu ya, industri pabrik, yang dimana dia bangun kos-kosan itu sebanyak, kalau tidak salah tuh 47 pintu. 47 apa 57? 57 pintu kalau nggak salah ya. 57 pintu, dan itu sudah di booking. Padahal belum selesai. Bangunannya belum selesai. Pembangunannya baru dia sampai ada 5 lantai atau 6 lantai, saya lupa. Tapi baru sampai dengan setengah lantai itu sudah selesai. Tapi atasnya, tinggal ngelanjutin atasnya. Tapi itu sudah di booking oleh industri pabriknya tersebut. Yang di dekat area tempat ya. Betul sekali, di daerah Cikarang itu sudah di booking. Nah, terbayang nggak, saya sempat nanya itu range kos-kosannya tuh kisaran berapa? Dia bilang kisaran 1 juta sampai dengan maksimal 1,5. Itu untuk yang AC. Dia bilang gitu kan, 1,5 cukup terbilang murah ya, karena kan Cikarang itu kan UMR-nya sangat gede gitu ya. Betul, sangat gede sekali. Nah, kita kalikan, dia 1 bulan 1 juta sampai dengan 1,5 gitu ya. Kalau misalkan kita ambil pukul rata 1 juta aja, dikali 57 pintu. Terbayang dong income dia setiap bulannya berapa?
yaitu betul. 57 juta gitu ya. Nah, kalau berbicara untuk warisan, sebenarnya dia sudah nggak membutuhkan warisan gitu ya. Karena kalau kita lihat asetnya udah di mana-mana. Lagian juga dia habis pensiunan dari Pertamina gitu ya. Tentunya Mm-mm. pensiunan Pertamina itu wow, sangat luar biasa sekali gitu ya dana dana pensiunnya ya. Tapi beliau mengatakan ini produk bagus gitu ya, produk bagus dan dia sudah lama mencari produk asuransi tersebut tapi belum ada nih ditawarin. Baru saya nawarin gitu ya. Terus uh, dia bilang gini, ini waktu itu kita lagi ada promo gitu ya, lagi ada promo untuk nasabah yang beli kita kasih voucher waktu itu. Programnya kita kasih voucher dan dia bilang voucher ini programnya sampai kapan, dia bilang gitu kan. Cuman sampai kurang lebih 3 hari lagi deh, pokoknya waktunya itu sudah mepet. Terus dia bilang ya sudah, besok saya kesini lagi, besok Mas Liannya ada akan di sini. Oke, saya bilang saya ada di sini besok gitu kan. Alhasil oke, besok siang saya kesini lagi gitu ya. Nanti saya discuss dulu sama istri. Tapi saya tertarik dengan produk ini karena produk ini bagus, dia bilang gitu. Alhasil ya saya berpikir gini, mungkin dia mau pikir-pikir dulu, oke, nggak masalah gitu ya. Toh Mm-mm. atau mungkin cuma sekedar, kan ada banyak juga di luar sana yang menolak secara halus gitu ya. Iya. Karena nggak enak, ya udah besok aja pikir-pikir dulu, discuss dulu sama istri atau sama suami, itu banyak gitu ya penolakan secara halus. Tetapi di situ saya ya sudahlah, bismillah saja gitu kan. Yang penting saya sudah menginformasikan terkait produk gitu ya, kebutuhannya, dan ternyata benar besok siangnya nasabahnya datang lagi. Saya juga tidak menyangka gitu. Akhirnya datang dia, suami istri mau ketemu saya, katanya oke, saya temuin di lounge gitu kan. Abis itu kita ngobrol-ngobrol, sudah nggak makan waktu lama, dia bilang nanti pendapatannya kayak gimana terserah, saya bilang gitu kan, mau didapat dari rekening bapak atau gimana. Akhirnya kita langsung proses closing gitu ya. Wah, senangnya seperti apa gitu ya kalau misalkan kita Mm-mm. closing. Lalu juga preminya juga per tahun karena memang usia bapaknya sudah mencapai 55 gitu ya. Terus apa namanya, preminya cukup lumayan besar juga, itu sekitar 70 jutaan deh per tahun, dan dia bayarnya selama 10 tahun waktu itu. Bayar 10 tahun usia 55, berarti kan kalau 10 tahun berarti sampai dengan usia 65. Nah, dia tanya, ketika misalkan saya tutup polis saya gitu ya, ketika saya tutup polis saya di usia 80 tahun, karena dia punya histori keluarganya dia gitu ya, keluarganya dia, ibu dan bapaknya itu di usia 80 tahun itu, bahkan usia orang tuanya 85 tuh masih sehat. Oh, iya, iya. Masih sehat sekali. Jadi dia mengukur, kalau misalkan saya tutup di usia 80, saya dapat berapa? Harusnya kalau misalkan dia 70 juta, dikali 10 kan berarti 700 juta. Tapi nanti ketika di usia 80 tahun, gitu ya, ketika dia tutup polisnya dia, itu nanti dia akan mendapatkan nilai tunainya sebesar kurang lebih 1 miliar. 1 M gitu ya. Itu waktu dia di usia 80 tahun. Saya bilang, kenapa saya bilang 80 tahun? Ya karena orang tua saya usia 85 tuh masih gagah. Sampai fotonya dikasih unjuk sama saya. Dan saya lihat, wow, memang untuk usia 85 tahun memang masih, apa ya, masih kuat, masih gagah gitu ya. Di usia 85 tahun, ibunya juga masih melakukan aktivitas gitu. Wow, saya rasa ini pemikiran yang sangat bagus sekali. Nah, berarti kesimpulannya gitu ya, bahwa orang di luar sana juga mungkin gitu sudah aware terhadap asuransi, cuman mungkin waktunya atau timingnya tidak pas. Mungkin mereka tidak diedukasikan, atau bahkan mereka nih mencari produk gitu ya, udah tahu nih produk apa kebutuhannya, tapi mereka tidak tahu mau beli di mana, atau Mm-mm. tidak diedukasikan, tidak diperkenalkan. Nah, maka dari itu kita di sini pingin sekali mengedukasikan produk unggulan yang ada di Simas Jiwa tentunya gitu ya, biar sahabat Simas Jiwa juga tahu nih, wah ternyata di Simas Jiwa itu memiliki produk yang bagus gitu ya. Maka dari itu juga kita juga mengedukasikan tentang asuransi biar masyarakat juga terbuka wawasannya terhadap asuransi, yang mungkin tadinya image asuransi itu negatif gitu ya, pemikirannya ribet lah segala macam gitu, premi mahal.
terus juga apa tadi, makan uang nasabah gitu ya. Nah, sehingga image itu bisa merubah semuanya gitu ya, bahwa tidak ada perusahaan asuransi itu dimanapun itu yang jelek gitu ya. Tentunya asuransi itu semuanya sudah melalui proses seleksi dari pemerintah gitu ya. Bahwa kalau misalkan ada perusahaan asuransi yang jelek, pastinya tentunya pemerintah juga tidak akan mengizinkan gitu ya perusahaan tersebut berdiri di Indonesia ini sendiri gitu. Nah, berbicara tentang apa namanya, pemerintah nih Ella, kita juga mau menginformasikan bahwa Simas Jiwa juga sudah diawasi oleh OJK gitu ya. Betul, betul sekali. Dan sudah diawasin OJK, jadi sudah dipastikan bahwa Simas Jiwa juga sudah salah satu perusahaan asuransi yang kuat, yang aman tentunya dan juga sehat. Karena apa? Karena kita berada di bawah naungan Sinarmas Group gitu ya. Ya, sahabat Simas Jiwa tentunya tahu lah ya, Sinarmas Group salah satu perusahaan terbesar juga di Indonesia gitu ya. Jadi sudah dipastikan Simas Jiwa merupakan anak perusahaan dari Sinarmas Group, dan kita tentunya perusahaan asuransi yang sehat, kuat, dan juga terpercaya. Seperti itu, Ella. Iya, dan kita dari Simas Jiwa juga memang sesuai dengan apa ya, satu tujuan dari PT Asuransi Simas Jiwa yaitu memenuhi kebutuhan Anda. Jadi kami Simas Jiwa hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Nah, kalau tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin memang banyak orang di luar sana yang mungkin belum tahu nih produk asuransi ada apa aja sih. Aduh, seperti apa ya? Nah, itu bisa langsung mengunjungi website kami, website asuransi Simas Jiwa di www.simasjiwa.co.id. Di situ lengkap sekali informasinya, sahabat Simas Jiwa bisa melihat produk-produk apa saja yang ada, kemudian juga bisa lihat ketika ingin menghubungi CS Simas Jiwa, bisa dilihat juga. Kemudian untuk sahabat Simas Jiwa yang ada di luar kota, juga jangan khawatir karena di situ juga ada informasi mengenai kantor-kantor Simas Jiwa yang ada di luar kota. Dan mungkin ada nih Lian di sini sahabat Simas Jiwa yang aduh saya mau tanya-tanya dulu deh, atau saya mau cari insight nih, mau tahu asuransi secara general. Tapi kan kalau mungkin ngobrol dengan tenaga pemasar sudah, aduh nih ujung-ujungnya jualan nih gitu. Di Saya mau tahu prospek dong, gitu ya. ini prospek nih gitu. Nah, kita akan senang sekali jika sahabat Simas Jiwa juga mau berbagi dengan kami, mau sharing ke kami, mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, silahkan. Langsung saja kirimkan DM ke Instagram @simasjiwainstitute. Nanti kita akan respon, kita akan tukar pikiran. Ya, kita akan senang sekali kalau misalnya memang justru ada pendapat-pendapat yang ya seperti yang tadi ya, wah asuransi kan katanya klaimnya ribet, asuransi kan katanya begini, begini, begini gitu. Jadi kita senang sekali mengedukasi apa masyarakat, membagikan pengalaman, membagikan sharing kepada masyarakat di luar sana. Supaya kalau dengar Betul. kata asuransi itu nggak negatif dulu ya Lian ya. Betul. Iya. Jadi ingat ya pengalaman kita waktu CSR ya. Itu bisa Betul jadi bukti sekali ya. nyata ya gitu bahwa Betul. kita mau melakukan hal yang lain, artinya ya sebagai bagian dari Simas Jiwa juga pastinya perusahaan juga punya program-program gitu. Nah, ini kan juga sedang masa pandemi, kita juga mau nih berbagi kepada sahabat Simas Jiwa di luar sana supaya sekalian juga mengingatkan, yuk pakai masker, yuk membersihkan tangan gitu ya. Kita ada CSR waktu itu yang kita lakukan ya, kita bagi-bagi masker, kita bagi-bagi hand sanitizer. Tapi memang realitanya ketika mendengar ini dari perusahaan asuransi, waduh, langsung ada stigma yang negatif. Walaupun memang tidak di semua responden ya, tapi Betul. masih ada juga sahabat Simas Jiwa yang stigmanya langsung negatif. Karena kita langsung kan, karena saya ingat sekali kan waktu itu kita menyapanya, halo saya dari Simas Jiwa, saya dari asuransi Simas Jiwa. Waduh, tatapannya langsung, apa nih? Langsung gitu.
Betul sekali. Bahkan ada yang sudah membatasi tidak. Padahal kita niat baik kita adalah kita membagi-bagikan masker gitu ya untuk masyarakat Indonesia yang ada di Jakarta khususnya gitu ya. Pada saat Kita itu memberikan ya. betul pada saat itu kita memberikan masker secara gratis, terus juga kita memberikan hand sanitizer secara gratis. Bahkan kita memberikan sebuah proteksi gratis gitu ya, Oh tanpa iya, dikenakan betul. biaya sekalipun gitu ya, yang dimana proteksinya kita berikan 1 tahun. Itu hanya cuma-cuma sebagai bentuk kepedulian kita di tengah pandemi ini. Tapi ketika kita apa ya membagikan niat kita baik gitu ya, niat kita bukan semata-mata kita pengen prospek atau pengen jualan, enggak ya. Padahal kita sebagai bentuk wujud kepedulian kita kepada masyarakat Indonesia, kita membagikan masker secara gratis, hand sanitizer gratis gitu, bahkan perlindungan secara gratis. Di situ saja kita mulai Betul. berpikir, dikasih gratis aja banyak yang nolak gitu ya, apalagi disuruh bayar seperti itu ya. Iya. Nah, karena memang masih banyak sekali Ella apa namanya mindset orang di luar sana yang tentang perusahaan asuransi yang masih negatif gitu ya, masih banyak sekali gitu. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan juga ada juga beberapa orang yang memang sudah aware apa namanya terkait asuransi, sudah paham terkait asuransi ya, sehingga mereka juga pasti beli gitu ya, pasti sudah punya asuransi karena mereka sudah mengetahui ini manfaatnya apa gitu ya, tujuan mereka beli asuransi itu apa. Nah tentunya di situ apa ya, sebagai peluang kita untuk mencontoh gitu ya, bahwa tidak semua orang yang berpikiran negatif tentang asuransi gitu. Kalau memang kita betul-betul paham terkait dengan asuransi gitu. Kalau cuman sekedar mendengar gitu ya, atau misalkan apa yang sudah kita alamin itu ya ternyata benar nih asuransi gitu ya, apa namanya makan uang nasabah gitu ya, ngambil uang nasabah misalkan gitu, ya itu pasti kita harus cari tahu dulu gitu. Kalau saya pribadi banyak juga sebenarnya Ella waktu saya menjadi sales gitu ya di asuransi tenaga pemasar, bahwa mindset nasabah itu banyak seperti itu yang saya hadapin waktu zaman saya menjadi tenaga pemasar asuransi gitu ya. Terus juga saya tuh suka menghadapi yang namanya komplain nasabah. Saya suka sekali. Kenapa? Karena saya bisa membuka wawasan. Saya bisa membuka apa namanya, mengubah mindset nasabah yang tadinya image-nya negatif menjadi positif. Itu banyak, saya bermacam-macam menghadapi komplain dari nasabah gitu ya. Komplainnya ya itu tadi apa namanya tidak sesuai gitu ya dengan yang dijanjikan, terus juga klaimnya ribet, terus juga apalagi tuh preminya mahal gitu ya. Banyak sekali image-image yang terjadi pada saat saya menjadi sales asuransi. Nah, ketika ada komplain seperti itu, saya suka sekali menanganinya. Karena apa? Biasanya saya ajak bedah polis, yang namanya bedah polis gitu ya. Bedah polis itu seperti apa? Jadi saya pinjam polisnya, polis nasabah itu saya pinjam gitu ya. Lalu saya jelaskan kembali benefit dari produk yang ada di dalam buku polis itu. Saya pengen tahu nih, biasanya saya dengerin dulu. Biasa kan kalau nasabah komplain marah-marah biasanya, Iya, betul. menggebu-gebu, marah-marah gitu ya. Tapi saya menanggapinya dengan santai, dengan oke, saya dengerin dulu. Karena kebanyakan nasabah itu sebenarnya hanya ingin didengarkan. Apa yang menjadi keluhannya itu biasanya nasabah itu hanya ingin didengarkan gitu ya. Jadi saya dengerin, oke, saya simak keluhannya apa gitu ya. Ketika dia sudah selesai menggebu-gebu, marah-marah gitu ya. Walaupun sebenarnya dia beli asuransi bukan sama saya gitu. Tapi ya udah gitu ya, karena saya profesional, saya tanggapi komplainnya gitu. Terus bahkan belinya pun bukan dari perusahaan asuransi di mana saya Perusahaan, bekerja, iya. perusahaan asuransi yang lain gitu ya, tapi saya dengerin oke gitu ya, sama aja perusahaan asuransi itu dimanapun sama gini-gini segala macam. Oke, saya dengerin. Setelah dia selesai, oke, berarti saya tahu nih, oh kemungkinan nih dia salah beli produk gitu ya. Apalagi yang dia udah bilang, iya tuh saya dulu saya dijanjiin sekian gitu ya, tapi saya tutup, aduh boro-boro untung gitu ya, balik modal juga enggak.
Gitu. Wah, udah dipastikan ini produk unit link gitu ya. Langsung saya masuk, Bu, Bapak, saya boleh pinjam polisnya nggak? Saya bilang gitu kan. Biar nanti bisa kita lihat nih miss-nya ada di mana. Saya bilang gitu kan. Setelah polisnya dibawa, baru saya jelaskan, oh Bapak Ibu ternyata produknya ini. Mungkin pada saat apa namanya si agentnya menjelaskan mungkin tidak terlalu detail dan Bapak Ibu waktu pada saat polisnya datang, saya bilang diterima, Bapak Ibu sudah mengecek belum nih, gitu ya, terkait polisnya. Karena kan kita itu diberi masa apa namanya free look itu 14 hari gitu ya. 14 hari kalender di mana 14 hari kalender itu kita diberikan kesempatan untuk mempelajari polisnya. Kalaupun misalkan nih gitu ya, dalam waktu 14 hari itu Bapak Ibu merasa asuransi ini tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, boleh ditutup. Nanti preminya pasti balik 100% gitu ya. Cuman dikenakan biaya penutupan aja sebesar 50.000, saya bilang gitu. Nah, dari situ nasabah yang berpikir gitu ya, yang tadinya marah-marah sama saya gitu ya, jadi kita mempunyai hubungan yang baik. Dia juga merasa berterima kasih juga kepada saya karena ya sudah saya membantu mereka gitu ya, walaupun ibaratnya polisnya bukan dibeli sama saya, tapi mereka merasa terbantu sama saya. Bahkan ada satu nasabah saya yang dia punya polis gitu ya, punya banyak polis tapi dia nggak tahu yang dia beli polis asuransi apa. Itu saya punya nasabah. Nasabahnya usianya sudah dibilang lansia, udah hampir 70 tahun, sudah 60 lebih, belum 70 tahun sih, sudah 60 lebih gitu ya. Saya bilang, Ibu punya banyak polis, tapi Ibu nggak tahu asuransi apa yang Ibu bilang. Nggak tahu, Mas. Karena saya waktu itu beli aja, kasihan sama salesnya, saya bantu aja. Saya bilang, Ibu terlalu baik. Saya bilang gitu ya. Ibu baik banget, saya bilang gitu. Bahkan Ibu juga nggak tahu produk apa yang Ibu beli. Gitu ya. Terus saya bilang, Ibu punya polis berapa banyak, Mas? Ada 6 apa 7? Saya bilang, astaga. Terus Ibu kalau berobat, apa namanya, bayar sendiri. Saya kalau berobat bayar sendiri. Dia bilang, Ibu nggak tahu kalau misalkan Ibu beli itu misalkan asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan itu bisa dipakai secara cashless gitu ya, tanpa mengeluarkan uang. Saya nggak tahu produk apa yang saya beli. Sampai sepolos itu ibunya. Akhirnya saya datang ke rumahnya dia, saya bilang, Bu saya bilang boleh nggak pinjam polisnya? Boleh, dikasih unjuk sama dia. Oh Bu ini produk unit link, saya bilang gitu kan. Terus juga ada dia beli salah satu dari apa namanya bank gitu ya, polis asuransi yang memang termasuk dari anak perusahaan dari bank itu sendiri gitu ya. Dia dijanjikan hanya 1 kali bayar, tetapi 5 tahun kemudian dia disuruh hubungin, disuruh top up karena dengan alasan apa namanya premi dia sudah tidak ada dananya gitu. Nah, di situ yang dia ngerasa heran. Saya waktu itu dibilangnya hanya sekali bayar aja, tapi kok saya ditelepon lagi disuruh masukin dana lagi. Saya bilang, oke. Sampai dia konsultasi sama saya. Mas Lian, menurut Mas Lian ini saya tutup apa enggak? Malah dia yang minta saran dari saya. Iya, minta saran ya. Betul, saya bilang gini, Ibu, saya tidak bisa memberikan keputusan karena ini semua keputusan ada di tangan Ibu. Saya bilang. Sekarang saya tanya sama Ibu, ini produk ini sudah saya jelasin satu persatu, ini sesuai dengan kebutuhan Ibu atau tidak? Saya bilang gitu sama ibunya. Kalau memang Ibu merasa ini kebutuhan Ibu, jangan ditutup. Karena apa? Karena sayang. Ibu sudah Ibu sudah bayar berjalan beberapa tahun. Gitu. Kalau misalkan Ibu tutup gitu ya, maka otomatis Ibu rugi. Saya bilang gitu. Maka otomatis Ibu rugi. Tapi kalau misalkan memang Ibu ngerasa ya udah ini tidak sesuai dengan kebutuhan saya, lebih baik saya sarankan tutup daripada Ibu bayar tiap tahun tapi ini tidak sesuai dengan kebutuhan Ibu. Saya bilang gitu, lebih baik Ibu tutup daripada Ibu ngerasa daripada Ibu rugi terlalu besar. Saya bilang gitu, lebih baik ya sudahlah tutup sekarang walaupun masih rugi, setidaknya dia sudah tahu nih kalau produk ini tuh tidak sesuai dengan produk kebutuhannya. Saya balikin lagi sama ibunya. Akhirnya ibunya memutuskan untuk ada beberapa polis dia yang dia tutup gitu. Nah, termasuk salah satu yang dia dimintain top up lagi. Saya bilang, Ibu,
tolong ibu datang ke banknya, saya bilang gitu ya. Ibu tolong datang ke banknya, lalu ibu tanya, di situ dana yang sudah, yang saat ini ada, gitu ya, pada polis ibu itu ada berapa? Saya bilang gitu. Akhirnya ibunya besoknya dengerin saya, datang ke banknya gitu ya. Tanya, nanti saya datang ke mana? Bilang aja ke customer service, saya bilang gitu kan, untuk menanyakan hasil investasinya. Saya bilang gitu. Akhirnya dia datang, dia sempat telepon saya gitu ya, telepon saya pada saat ada di depan customer service itu, dia telepon saya, Mas, dana saya ada segini, otomatis rugi gitu ya, otomatis rugi dengan dana yang sudah masuk dia setorkan. Dia waktu itu setorkan dananya itu sekitar 600 juta. Oke. 600 jutaan gitu ya. Tapi dana pada saat itu hanya sekitar 200 sampai 300, saya lupa gitu ya. Kurang lebih 300 jutaan. Berarti kan setengahnya hilang gitu. Iya. Makanya dia diminta top up karena memang nasabahnya rugi gitu. Investasinya itu, hasil investasinya itu rugi. Makanya dia diminta top up biar bisa hasil investasinya bisa dibikin maksimal gitu kan ya. Dari situ saya bilang, ya ibu ngerasa sesuai nggak nih dengan kebutuhan ibu? Kalau misalkan memang ibu tidak merasa sesuai gitu ya, lebih baik tutup, saya bilang, daripada nanti ibu uangnya semakin tergerus, karena asuransi itu kan ada biaya-biaya yang tanpa nasabah tahu itu setiap bulan ngegerus dari hasil investasinya. Nah, itulah kebanyakan kenapa image nasabah itu beranggapan, iya, asuransi itu kan makan uang nasabah, ngambil uang nasabah gitu ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa setiap bulan, bahkan setiap tahun itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah, dan biaya itu diambil dari hasil investasinya. Ngegerus setiap bulan, setiap tahun gitu ya. Sehingga membuat hasil investasinya tadi itu semakin tipis. Nah, kalau nasabahnya nggak top up gitu ya, ya semakin lama juga hasil investasinya juga semakin habis. Seperti itu. Makanya saya bilang sama ibunya, kalau memang ibu merasa tidak sesuai dengan kebutuhan ibu, lebih baik tutup daripada ibu nanti merasa rugi terlalu besar. Karena setengah dari dana yang sudah dia setorkan itu sudah hilang, sudah habis. Ya. Betul. Akhirnya ditutuplah sama nasabahnya gitu ya. Nah, di situ hal-hal seperti itu yang kenapa saya bilang saya suka menghadapin komplain nasabah, karena saya bisa membantu, selain saya bisa membantu nasabah, saya juga bisa merubah mindsetnya yang mungkin tadi image asuransi di mata nasabah negatif gitu ya, menjadi positif, karena biasanya ada miskomunikasi gitu ya antara si tenaga pemasar atau salesnya kepada nasabah. Biasanya sales itu yang penting closing lah gitu ya, yang penting closing nih gitu, urusan sudah closing, terserah nasabahnya gitu ya, mau rugi mau untung terserah. Kebanyakan sales asuransi itu seperti itu, tidak memikirkan nasabahnya mau untung atau mau rugi, terserah. Yang penting pada saat itu dia closing gitu ya. Nah, kalau misalkan sahabat Simas Jiwa ada yang berprofesi sebagai sales asuransi gitu ya, saya tekankan di sini untuk kita jangan pernah yang namanya memikirkan diri kita sendiri. Kita juga harus mengutamakan yang namanya kebutuhan nasabah, kepentingan nasabah gitu ya. Jangan sampai kita membuat image asuransi itu di mata nasabah itu negatif. Itu sih yang bisa saya informasikan, untuk mungkin di sana, di luar sana ada profesi sahabat Simas Jiwa sebagai sales asuransi gitu ya. Saya tekankan sekali lagi, jangan sampai kita membuat atau menambah gitu ya image asuransi di mata nasabah itu negatif. Kalau bisa kita itu rubah yang tadinya image asuransi di mata nasabah negatif, kalau bisa kita rubah menjadi positif. Kita harus menjadi sesuatu, karena prinsip saya menjalin hubungan baik itu dengan nasabah bukan cuma sekarang, tapi untuk jangka panjang. Gitu, karena sampai dengan saat ini pun saya masih menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan nasabah-nasabah saya gitu ya, walaupun saat ini ibaratnya saya sudah tidak di perusahaan asuransi tersebut dan juga tidak menjadi sales asuransi gitu ya, tapi tidak banyak juga nasabah saya yang
berkonsultasi kepada saya. Ketika mereka punya kebutuhan ini, mereka pasti akan kontak saya gitu ya. Bahkan waktu itu saya ada kompetitor apa namanya, perusahaan asuransi gitu ya. Dalam satu bank itu kan ada beberapa asuransi. Dulu dia sempat bilang sama saya, Mas, saya mau beli asuransi kesehatan untuk diri saya dan keluarga saya, dia bilang. Saya baiknya asuransi apa ya, dia bilang gitu. Dia konsultasi kepada saya. Kebetulan kompetitor perusahaan asuransi di mana saya bekerja dulu menjual produk kesehatan, dan saya acungin jempol, produk kesehatannya sangat bagus. Saya rekomendasiin loh ke nasabah saya untuk beli asuransi itu. Saya bilang, Pak, untuk saya tidak mau menyebutkan brandnya ya gitu ya. Iya, betul. Katakanlah inisialnya A gitu ya, perusahaan asuransi ini. Oke, Pak, perusahaan asuransi A ini menjual produk kesehatan, dan itu produknya sangat bagus sekali, saya bilang. Kalau misalkan memang Bapak tertarik, boleh langsung kontak. Kebetulan waktu itu saya punya juga kontak dari salesnya gitu ya. Ya. Salesnya, saya bilang bisa menghubungin kontaknya. Saya bilang itu. Saya kasih kontaknya dan closing loh. Nggak cuma beli satu, tapi buat 3. Buat dia, buat anak, dan buat istrinya. Sedangkan dia sama saya closing cuma 1. Kalau saya berpikir, ngapain gitu ya, malah untung si kompetitor saya gitu ya. Kalau misalkan saya berpikir secara egois. Sedangkan dia beli polis sama saya hanya 1. Gitu. Karena memang dulu saya menjual khusus untuk jiwa, bukan kesehatan. Tapi ketika nasabah saya bertanya gitu ya, dia sudah searching apa namanya, produk asuransi mana yang bagus. Tapi dia balik lagi, dia nanya ke saya, akhirnya saya rekomendasiin ke si kompetitor kita. Karena memang saya acungin jempol, produk asuransi kesehatannya sangat-sangat luar biasa. Gitu. Dan saya pun beli gitu ya. Karena saya memang apa namanya, tahu dia benefitnya luar biasa sekali gitu. Benefit kesehatannya luar biasa sekali untuk nasabah. Makanya saya beli, makanya saya rekomendasiin nasabah saya. Dan dia beli 3 orang. Buat dia, anak, dan istri. Jadi saya berpikir saya tidak mau egois gitu ya. Saya harus memikirkan karena kita itu sebagai sales asuransi bukan hanya menjual asuransi saja. Tapi kalau bisa itu kita menjadi apa ya, seperti konsultan tentang perencanaan untuk nasabah kita. Nasabah kalau sudah trust sama kita, sudah percaya, sudah nyaman sama kita, kemanapun kita apa namanya pindah perusahaan gitu ya, produk apa saja yang kita tawarkan, kalau misalkan nasabah sudah percaya, sudah nyaman dengan kita, pasti nasabah akan ikut sama kita. Saya berprinsip seperti itu karena background saya perbankan. Banyak sekali nasabah-nasabah bank saya waktu itu saya tarik nih untuk jadi nasabah saya di perusahaan asuransi. Itu banyak sekali. Dan mereka, karena memang mereka sudah nyaman sama saya gitu ya, sudah trust, sudah merasa terbantu gitu ya terhadap problem mereka, sehingga mereka tuh produk apa saja yang saya tawarin, pasti beli. Seperti itu, Ella. Nah, maka dari itu saya juga menghimbau kepada sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya, tentunya yang memiliki profesi sebagai sales, nggak cuma sales asuransi saja sih, baik itu sales perbankan atau sales apapun, kita harus mengutamakan yang namanya kenyamanan nasabah. Ketika ada nasabah komplain, kita nggak usah takut, karena kan kebanyakan, aduh komplain lagi gitu ya, takut gitu ya. Belum lagi, kan beli asuransinya bukan sama saya, kok komplainnya sama saya gitu ya, yang udah males duluan. Nah sebenarnya itu jangan gitu ya, karena saya pribadi suka yang namanya menghadapi yang namanya komplain nasabah. Karena apa? Karena dari komplain nasabah itulah biasanya saya mendapatkan nasabah baru, Ella. saya apa namanya, betul, saya serius ini jujur ya, dari komplain itu saya mendapatkan nasabah baru yang tadinya nasabah komplain, akhirnya beli asuransinya sama saya. Gitu. Jadi nggak usah takut gitu ya, walaupun asuransinya bukan dibeli sama kita, bahkan dia belinya di perusahaan asuransi lain. Kalau misalkan ada komplain seperti itu, kita dengerin aja. Karena sesungguhnya nasabah itu hanya ingin didengarkan. Apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi apa ya, seperti keluhan gitu ya, itu mereka tuh hanya pengen didengarkan. Memang awalnya pasti menggebu-gebu, pasti marah-marah gitu ya, ngomongnya nadanya keras. Gitu. Nah, di situ kita harus menyikapi dengan bijak
kita dengerin aja dulu. Pasti lama-lama dia juga pasti akan luluh. Pasti dia akan sadar, oh iya, kan saya bukan belinya sama Mas Lian, kenapa saya marah-marah sama Mas Lian gitu ya. Apalagi kita yang membantu mereka gitu. Seperti itu Ella, Iya, sharingnya saya gitu ya, pengalaman saya selama menjadi sales di dunia asuransi gitu. Nah, sekali lagi di sini kita mengedukasikan tentang literasi keuangan. Itu tentunya bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat si Mas Jiwa, tapi tentunya untuk sahabat-sahabat si Mas Jiwa semuanya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga tercinta gitu ya. Nah, balik betul lagi ke sekali. mm, balik lagi ke topik kita utama Ella, tentang asuransi Mm-mm, nih gitu. mm-mm. Pentingnya asuransi jiwa itu menurut Ella seperti apa nih? Asuransi jiwa, ya itu ya. Tadi kan kalau kita udah ngomong, wah stigmanya negatif segala macam. Tapi memang asuransi jiwa itu ternyata jadi satu instrumen yang penting juga dalam layanan keuangan, dalam layanan jasa keuangan gitu ya di bidang keuangan. Betul, Misalnya asuransi itu manfaatnya adalah memberikan proteksi. Ya memang itu adalah poin utama ya dari sebuah asuransi adalah memberikan proteksi kepada ya si calon tertanggung gitu. Jadi betul. mungkin banyak juga di sini yang oh saya kan pekerja yang diberikan fasilitas dari perusahaan tempat saya bekerja. Saya sudah punya fasilitas asuransi kesehatan. Jadi kayaknya nggak perlu deh gitu. Atau bahkan ini pengalaman yang bisa saya sharing juga, ada seorang teman saya yang dia sudah ikut nih asuransi. Kemudian setelah 1 tahun dia merasanya dia baik-baik saja, nggak sakit, nggak pernah kecelakaan, bahkan juga ya masih ada, jadi belum tutup usia. Akhirnya mulai merasa, waduh, kayaknya belum penting deh ikut asuransi. Nah, sekali lagi nih, kita mau ingatkan juga bahwa setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya resiko. Itu tidak mungkin Setuju. dihindari. Resiko itu bisa bermacam-macam. Bisa resiko kecelakaan, sakit, atau yang paling tidak mungkin dihindari oleh semua manusia adalah resiko tutup usia. Nah, Betul. jadi ketika kita sudah memiliki sebuah asuransi, kita punya proteksi nih, karena biasanya risiko itu mengakibatkan kerugian secara finansial. Jadi kita sudah punya proteksi untuk kita meminimalisir kerugian yang timbul dari resiko yang terjadi. Kemudian Mhm. selain memberikan proteksi, kita juga sudah memiliki bekal, sudah memiliki persiapan untuk kehidupan di masa depan. Baik kita di masa tua, ataupun kita sudah punya bekal untuk kita tinggalkan untuk anak cucu kita nanti. Nah, bicara soal resiko tutup usia, tadi saya sudah sempat singgung ya, bahwa mungkin saat kita tutup usia, kita merasanya, aduh, ya sudah, saya kan sudah tutup usia. Artinya kesulitan saya sudah selesai di dunia ini. Tapi kita masih meninggalkan apa ya, kesulitan mungkin bisa dibilang untuk keluarga yang ya kita tinggalkan. Misalnya, Mhm. ketika kita tutup usia, maka perlu ada prosesi misalnya untuk suku atau adat tertentu, membutuhkan prosesi, upacara, dan pastinya semua itu kan butuh biaya. Atau seminim-minimnya, kita juga pasti butuh untuk biaya pemakaman, walaupun tanpa adat, tapi tetap saja membutuhkan biaya. Nah, Betul. bagaimana? Apakah kita sudah mempersiapkan nih untuk bekal ini, untuk persiapan ini yang akan kita tinggalkan kepada keluarga kita nantinya? Nah, itu dia, Lian, beberapa manfaat dari pentingnya kita memiliki asuransi jiwa. Betul. Oke. Nah, kalau berbicara tentang asuransi memang sebuah proteksi dan proteksi ini kita melindungi nasabah-nasabah kita dari tentunya resiko. Seperti resiko apa saja yang sudah Ella informasikan tadi ya, bahwa Mm-mm. resiko itu pasti akan terjadi sama semua manusia gitu ya. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi kita tidak pernah tahu kapan dan di mana itu terjadi. Resiko tutup usia itu pasti gitu ya terjadi sama Betul. kita. Tidak ada yang namanya manusia yang abadi hidupnya gitu ya. Iya, betul. Tidak ada.
pasti akan mengalami yang namanya resiko tutup usia. Cuman kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi dan di mana. Begitu juga sama resiko kecelakaan, contohnya sakit, itu juga pasti gitu ya. Sekarang kita sehat gitu, tapi belum tentu besok gitu ya, tiba-tiba aja bisa aja kita amit-amit terjadi resiko pada saat kita pulang kerja gitu ya, dari kantor ke rumah atau dari rumah ke kantor, kita bisa mengalami kecelakaan gitu ya, amit-amit, walaupun kita tidak mengharapkan itu semua. Nah, tetapi setidaknya ketika resiko itu datang menghampiri kita, kita sudah yang namanya menyiapkan ya, menyiapkan untuk meminimalisirkan kerugian finansial kita. Saya tanya kepada sahabat Simas Jiwa dan juga Ella, katakanlah kita semua pasti sudah menyisihkan income kita untuk yang namanya tabungan ya Ella. Ya Ella juga pasti begitu gitu ya, sudah menyiapkan tabungan. Nah, tapi ketika resiko itu terjadi, katakanlah nggak usah tutup usia deh, resiko terjadi kecelakaan atau sakit gitu ya. Terus kita kita pergi ke rumah sakit gitu ya. Terus harus kalau misalkan kita nggak punya asuransi kesehatan, katakanlah kita nggak punya asuransi, nggak punya proteksi, ketika kita masuk rumah sakit, apakah kita mau merogoh atau menguras semua tabungan kita untuk biaya rumah sakit? Pastinya nggak mau dong ya, walaupun memang kita sudah punya tabungan, kita sudah punya katakanlah dana cadangan, tapi pasti kita juga nggak akan ya rela untuk mengeluarkan itu hanya dalam waktu yang singkat. Betul, betul sekali. Apalagi ibaratnya itu kita sudah kumpulkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Terus kita mau menguras semua tabungan yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun hanya dalam waktu yang singkat. Itu Betul. saya rasa tidak mau. Saya pribadi saja tidak mau gitu ya. Makanya saya sudah memikirkan, wah ini saya perlu nih gitu ya, kesehatan, asuransi kesehatan ataupun jiwa gitu ya. Itu kita berbicara untuk kesehatan gitu. Apalagi dalam kondisi pandemi yang saat ini kita hadapin, di mana ya kita tetap harus menjaga daya tahan tubuh kita tetap harus menjaga kesehatan kita gitu ya. Itu harus kita pikirkan. Nah, kalau dari segi jiwa gitu ya, saya sudah memikirkan, wah, saya sekarang pencari nafkah gitu ya. Nanti ketika saya berkeluarga, pastinya saya sudah memikirkan tentang kehidupan untuk anak dan istri saya. Saya mungkin sekarang kita single gitu ya, kita mikirin diri kita sendiri sekarang ini ya. Tapi kan kita pasti nantinya ke depan kita mau berkeluarga. Dan pastinya ketika kita berkeluarga itu pasti kita sudah tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan keluarga kita memikirkan istri saya gitu, Ella memikirkan suami gitu kan. Begitu juga kalau misalkan kita sudah memiliki keturunan. Nah, idealnya memang pencari nafkah itu adalah seorang kepala rumah tangga atau seorang ayah ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa saat ini banyak juga seorang istri yang membantu perekonomian keluarga. Tentunya kayak Ella sekarang gitu ya. Ella sekarang berkarir. Nanti pada saat Ella menikah, tentunya Ella juga pasti pengen tetap berkarir gitu kan ya. Untuk membantu perekonomian suami gitu ya. Supaya anaknya Ella nanti hidup dengan tumbuh berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik gitu ya. Pasti di sini kita sudah memikirkan hal itu semua. Nah, ketika kita sudah memikirkan itu, tapi kita nggak ada action untuk menyiapkan, hanya sebatas angan-angan, itu juga percuma. Karena tidak akan terjadi, tidak akan terwujud kalau misalkan kita hanya memiliki angan-angan saja, tetapi kita tidak memiliki action, gitu ya. Mempersiapkannya sejak kapan ya? Kalau bisa sedini mungkin, karena sebenarnya literasi keuangan ini sejak kecil itu kita sudah diajarkan, Ella. Dari kecil itu kita sudah ditanamkan untuk belajar tentang keuangan. Kalau misalkan Ella masih ingat gitu ya, dulu masih kecil itu kita sering diajari nabung gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih pakai buku gitu ya, masih pakai buku yang selembar gitu ya, terus dikasih ke wali kelas bukunya sama uangnya nanti dicatat gitu. Nah, sebetulnya dari kecil pun kita sudah diajarkan untuk bagaimana pentingnya menabung. Tapi kan yang namanya dulu kita masih kecil ya,
kita masih pengen pikiran kita cuman main, belajar, makan gitu ya, Mm-mm. nangis gitu ya, hanya itu saja, tidak ada Iya. beban gitu ya. Mm-mm. Nah, tidak kayak sekarang. Kalau sekarang itu aduh, yakin deh kalau misalkan kepala kita dibuka gitu ya, isinya semua beban gitu ya. Beban hidup. Beban hidup ya. Betul. Tanpa kita sadari sebetulnya sejak kita kecil itu kita sudah diajarkan yang namanya apa namanya literasi keuangan, yaitu salah satunya menabung gitu ya. Menabung itu sangat penting, walaupun dulu waktu masih kecil kita nggak pernah tahu manfaat menabung itu apa. Tujuannya kita menabung itu untuk apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi saya yakin semua sahabat Simas Jiwa di sini pasti sudah paham semuanya ya. Mengenai dari menabung itu apa, tujuannya, terus juga proteksi itu tujuannya apa, manfaatnya apa gitu ya. Di situ sudah kita informasikan. Nah, sekarang Ella, saya pengen memperkenalkan sesuai yang tadi kita informasikan di awal bahwa kita ingin memperkenalkan atau mengedukasikan kepada masyarakat bahwa di Simas Jiwa juga ada yang namanya produk unggulan. Nah, sesuai dengan tagline yang tadi Ella sampaikan bahwa Simas Jiwa hadir dalam hidup Anda gitu ya. Dalam sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat Indonesia di tengah Covid pandemi ini yang kita hadapi, Simas Jiwa menghadirkan atau mengeluarkan produk yang namanya CG Corona Protection, Ella. Gitu. Nah, CG Corona Protection ini sendiri adalah sebuah produk asuransi yang dimana memberikan perlindungan gitu ya, proteksinya 1 tahun kita berikan gitu, 1 tahun, dan preminya juga sangat murah sekali gitu ya, dengan ketika ada nasabah kita yang terdiagnosis COVID-19. Jadi akan kita berikan yang namanya manfaat uang pertanggungan. Nah, manfaat uang pertanggungan ini biasanya kan idealnya itu kalau produk asuransi itu akan diberikan ketika si tertanggung itu mengalami tutup usia ya. Betul. Tapi Ella, istimewanya dari produk CG Corona Protection ini gitu ya, memberikan 2 manfaat. Yang pertama, uang pertanggungannya akan kita berikan ketika si calon tertanggung mengalami terdiagnosis COVID-19. Itu UP-nya kita berikan. Wow. Jadi Gitu ya. baru terdiagnosis saja sudah langsung mendapat uang pertanggungan ya. Betul sekali. Iya, pastinya terkonfirmasi dari hasil swab PCR atau surat keterangan Betul. dari dokter ya. Betul sekali. Tentunya nasabah yang sudah dinyatakan positif ya terkena COVID-19. Nah, tentunya pembuktiannya melalui apa ya? Tentunya nasabah harus memeriksakan swab PCR ya, dan juga ada surat keterangan dari dokter yang memeriksa bahwa memang si nasabahnya telah positif COVID-19. Gitu. Maka klaimnya Ya. akan langsung kita bayarkan. Terus Oke. manfaat yang kedua apa? Tadi kan saya bilang ada 2 manfaat. Yang pertama, Betul. ketika nasabah terdiagnosis. Yang kedua, Ella, gitu ya, ketika nasabah meninggal dunia. Meninggal dunianya karena apa? Nggak cuman karena COVID aja. Oh, Meninggal jadi dunia karena karena... apapun. Betul sekali, Ella. Jadi karena baik apapun. kecelakaan maupun non kecelakaan ya. Betul sekali. Wow, istimewa Maka sekali itu kan produk ini. betul. Jadi kalau nasabah tutup usia karena penyebab apapun, maka akan mendapatkan uang pertanggungannya berapa nih, Lian? 125%. Wah, berarti tidak hanya 100% ya, jadi mendapatkan sampai 125%. Wah, ini produk yang pastinya bisa menjawab kebutuhan sahabat Simas Jiwa di luar sana. Apalagi kan Betul. sedang dalam masa pandemi atau masa COVID seperti ini. Betul sekali. Nah, buat sahabat Simas Jiwa semuanya nih, Ella, terus cara pembayaran, cara pembeliannya di mana? Kalau misalkan ada sahabat Simas Jiwa yang bertanya, Ella, Lian, belinya, saya pengen nih produk CG Corona Protection gitu ya. Saya bisa belinya di mana nih, Ella? Nah, untuk belinya itu sangat mudah sekali. Sahabat Simas Jiwa nggak perlu cari agent, nggak perlu menghubungi customer service, tapi sahabat Simas Jiwa tinggal ambil handphonenya, kemudian browsing ke klikasuransiku.com. Jadi
klikasuransiku.com adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa, di mana memberikan kemudahan kepada nasabah, kepada masyarakat untuk dapat membeli produk-produk PT Asuransi Simas Jiwa secara online. Jadi tinggal dipilih saja nanti di search, yaitu nama produknya tadi CG Corona Protection, kemudian di situ semuanya tertulis dengan jelas. Jadi mulai dari manfaatnya, kemudian preminya, cara pembayarannya, semuanya tertulis dengan jelas. Dan setelah itu, sahabat Simas Jiwa cukup mengisi data diri dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Maka proteksi itu akan langsung didapatkan. Dan ngomongin soal premi nih Lian, katanya preminya murah sekali ya di sana untuk CG Corona Protection ini ya. Murah sekali Ella, nggak usah khawatir gitu ya kalau misalkan ada nasabah yang mikir, duh preminya mahal banget gitu ya, takut mahal, nggak usah khawatir karena produk CG Corona Protection ini gitu ya, preminya mulai dari 367.000 dan ini untuk semua kalangan umur. Jadi usia berapapun preminya mulai dari 367.000 maksimal 1.468.000 saja maksimal dan hanya satu kali bayar saja Ella. Wow, jadi kalau kita lihat nih misalnya 367.000 itu mendapatkan proteksi 1 tahun ya. Coba Betul kalau kita sekali. hitung-hitung 1 tahun itu 365 hari. Jadi kita hanya mengeluarkan uang kurang lebih 1.000 lebih sedikit sekali. Maka Betul. kita mendapatkan proteksi ketika kita terpapar virus COVID-19 ini. Atau misalnya memang ya terjadi resiko tutup usia, maka akan mendapatkan manfaatnya. Waduh, ini Betul menarik sekali. sekali, Lian. Dan sebenarnya kita masih ingin ya, ini kayaknya memang menarik sekali, apalagi bicara tentang pandemi, ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Tapi memang kita harus dipisahkan oleh waktu nih Lian. Betul Karena sekali. karena sudah hampir jam 17.30. Kita berdua di sini, kamu dari jam 13.30 ya, dari setengah 2 siang tadi dengan rekan kita Betul. Cindy. Kemudian kita sudah ngobrol-ngobrol dari jam setengah 3 tadi sampai setengah 6. Waduh, karena topik kita memang sangat menarik, sangat relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi waktu tuh nggak berasa ya, rasanya Betul nggak. sekali. Waduh, ternyata sudah setengah 6. Dan kayaknya kita harus berpisah ya, Lian ya, Betul sore sekali hari Ella. ini. Nah, saya juga mau menginformasikan nih untuk sahabat Simas Jiwa. Sekarang kan memang saya sedang work from home. Rumah saya di daerah Bekasi dan di sini sedang hujan kondisinya. Jadi, Wow. semoga sahabat Simas Jiwa yang ini kan sudah jam pulang kantor juga ya bagi sahabat Simas Jiwa yang memang hari ini work from office atau berkegiatan di luar rumah, tetap hati-hati, tetap menerapkan protokol kesehatan dan semoga selamat sampai di rumah. Betul sekali. Dan juga kita juga tak usah khawatir ya bagi sahabat Simas Jiwa yang tadi baru masuk atau aduh udah mau habis nih ternyata. Tidak usah khawatir karena besok kita akan bertemu kembali mulai dari pukul 13.30 sampai dengan 17.30 tentunya ya. Nah, bagi sahabat Simas Jiwa yang belum add Instagram, di follow dulu Instagram @simasjiwainstitute gitu ya. Jadi nanti ketika kita live, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya dan bisa langsung menyimak Betul, obrolan kita gitu ya. Untuk betul itu sekali. kita pamit gitu ya sampai bertemu besok. Tetapi sebelum kita tutup, saya ada quotes gitu ya untuk semuanya. Ternyata untuk mempelajari literasi keuangan ini itu mudah sekali gitu ya. Dimana untuk membuat perencanaan keuangan bagi diri kita sendiri. Karena apa? Karena ingatlah 3 langkah mudah untuk menjadikan keluarga kita tentunya yang lebih sejahtera atau hidup kita menjadi sejahtera. Yang pertama, kita harus tentukan tujuan keuangan kita itu secara pribadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus memeriksa dompet kita secara berkala setidaknya 1 tahun sekali biar kita bisa mengukur sampai di mana tingkat kemampuan kita gitu ya. Lalu yang terakhir adalah buatlah anggaran pengeluaran kita
secara rutin setiap bulannya. Jadi di situ kita bisa tahu nih pengeluaran kita setiap bulan sama dengan pemasukan kita setiap bulannya. Di situ kita bisa mengukur. Nah, untuk itu saya Lian dan juga rekan saya Gabriela. kita pamit undur diri dan sampai berjumpa pada besok hari sahabat Simas Jiwa. Untuk itu tetap lanjutkan aktivitas dan juga apabila sahabat Simas Jiwa dalam perjalanan pulang hati-hati di jalan dan tetap patuhin protokol kesehatan. Untuk itu kita pamit undur diri dan selamat sore. Selamat sore, bye. Bye.